Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang nasab dan keluarga besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasan ini saya kutip dari bukunya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dengan judul Ar-Rahiq Al-Makhtum Bahath fi Sirah An-Nabawiyah. Perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbagi ke dalam 3 klasifikasi. Pertama, yang disepakati oleh Ahlus Siyar wal Ansab, para sejarawan dan ahli nasab, yaitu urutan nasab beliau hingga kepada Adnan. Kedua, yang masih diperselisihkan antara yang mengambil sikap diam dan tidak berkomentar dengan yang berpendapat dengannya, yaitu urutan nasab beliau dari atas Adnan hingga Ibrahim alaihi salam. Ketiga, yang tidak diragukan lagi bahwa di dalamnya terdapat riwayat yang tidak sahih, yaitu urutan nasab beliau mulai dari atas Nabi Ibrahim alaihi salam hingga Nabi Adam alaihi salam. Kami sudah singgung sebagiannya dan berikut ini penjelasan rinci tentang ketiga klasifikasi tersebut. Pertama, klasifikasi pertama. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, nama aslinya Syaibah, bin Hashim, nama aslinya Amr, bin Abdu Manaf, nama aslinya Al-Mughirah, bin Qusay, nama aslinya Zaid, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr. Dialah yang dijuluki sebagai Qusay, yang kemudian suku ini dinisbatkan kepadanya. Bin Malik bin An-Nadhar, nama aslinya Qais, bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah, nama aslinya Amir, bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Klasifikasi kedua, urutan nasab di atas Adnan, yaitu Adnan bin Ad bin Humayshi bin Salaman bin Aush bin Buz bin Kimwal bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Haza bin Baldas bin Yadaf bin Tabikh bin Jahim bin Nahish bin Makhi, bin Aid, bin Abqar, bin Ubaid, bin Ad-Di'a, bin Hamdan, bin Sunbur, bin Yathribi, bin Yahzan, bin Yalhan, bin Ar'awi, bin Aid, bin Dishan, bin Aisar, bin Afnad, bin Ayham, bin Muqassir, bin Ahith, bin Zarih, bin Sumay, bin Mizi, bin Udah, bin Uram, bin Qaidar, bin Ismail, bin Ibrahim alaihi salam. Klasifikasi ketiga, urutan nasab di atas Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu Ibrahim alaihi salam bin Tarih, nama aslinya Azar, bin Naruh, bin Saru atau Sarug, bin Ra'u, bin Falih, bin Abir, bin Salih, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihi salam, bin Lamik, bin Mutawashlih, bin Akhnuh. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Nabi Idris alaihissalam, bin Yarid, bin Mihla'il, bin Qainan, bin Anusha, bin Syed, bin Adam alaihissalam. Keluarga besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Usrah An-Nabawiyah, keluarga besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih dikenal dengan sebutan Al-Usrah Al-Hashimiyah, dinisbatkan kepada kakek beliau, Hashim bin Abdu Manaf. Oleh karenanya, kita sedikit akan menyinggung tentang kondisi Hashim ini dan orang-orang setelahnya. Pertama, Hashim. Sebagaimana telah kita singgung bahwa Hashimlah orang yang bertindak sebagai penanggung jawab atas penyediaan air minum, siqayah, dan penyediaan makanan rifadah untuk jamaah haji dari keluarga Bani Abdi Manaf ketika terjadi kompromi antara Bani Abdi Manaf dan Bani Abdi Dar dalam masalah pembagian wewenang antar kedua belah pihak. Hashim dikenal sebagai orang yang hidup berkecukupan dan bangsawan besar. Dialah orang pertama yang menyediakan ath-tharid, semacam roti yang diremuk dan disiram kuah. Ini merupakan makanan paling mewah di kalangan mereka. Kepada para jamaah haji di Makkah,
Nama aslinya adalah Amr. Adapun kenapa dia dinamakan Hashim, hal ini dikarenakan pekerjaannya yang meremuk-remukkan roti tersebut sesuai dengan arti kata Hashim dalam bahasa Arabnya. Dia jugalah orang pertama yang membuat tradisi melakukan dua perjalanan niaga bagi kaum Quraisy, yaitu Rihlatus Syita, perjalanan niaga di musim dingin ke wilayah Syam, dan Rihlatus Shaif, perjalanan niaga di musim panas ke wilayah Yaman. Kedua perjalanan tersebut disebutkan di dalam surat Quraisy. Berkenaan dengan hal ini, seorang penyair bersenandung, Amrlah orang yang menghidangkan tharid kepada kaumnya. Kaum di Makkah yang ditimpa kurang hujan dan paceklik. Olehnya lah pencanangan tradisi dua perjalanan niaga di musim dingin dan di musim panas. Di antara kisah tentang dirinya, suatu hari dia pergi berniaga ke kota Syam. Namun ketika tiba di Madinah, dia menikah dengan Salma binti Amr, salah seorang putri Bani Adi bin An-Najjar. Dia tinggal bersama istrinya untuk beberapa waktu, kemudian berangkat ke negeri Syam. Sementara istrinya ditinggalkan bersama keluarganya dan sedang mengandung Abdul Muthalib di dalam perutnya. Hashim akhirnya meninggal di Gaza, salah satu kawasan di Palestina. Istrinya, Salma, melahirkan putranya, Abdul Muthalib, pada tahun 497 Masehi. Ibunya menamakannya Syaibah yang berarti uban, karena tumbuhnya uban di kepalanya. Salma mendidik anaknya di rumah ayahnya, Amr, di Yathrib, sedangkan keluarganya yang di Makkah tidak seorang pun dari mereka yang mengetahui perihal dirinya. Hashim mempunyai 4 orang putra dan 5 orang putri. Keempat putranya tersebut adalah Asad, Abu Soifi, Naudlah, dan Abdul Muthalib. Sedangkan kelima putrinya adalah Ashifa, Khalidah, Dha'ifa, Ruqayyah, dan Jannah. 2. Abdul Muthalib. Dari pembahasan yang telah lalu, kita telah mengetahui bahwa tanggung jawab atas penanganan siqayah dan rifadah sepeninggal Hashim diserahkan kepada saudaranya yang bernama Al-Muthalib bin Abdul Manaf. Dia adalah seorang bangsawan yang disegani dan memiliki karisma di kalangan kaumnya. Orang-orang Quraisy menjulukinya dengan Al-Fayyad karena kedermawanannya. Sebab makna kata Al-Fayyad adalah orang yang dermawan, murah hati. Ketika Syaibah alias Abdul Muthalib menginjak usia 7 tahun atau 8 tahun lebih, Al-Muthalib, pamannya, mendengar berita tentang dirinya, lantas pergi mencarinya. Ketika bertemu dan melihatnya, berlinanglah air mata Al-Muthalib. Lalu anak tersebut dipeluk erat-erat dan dinaikkan ke atas tunggangannya untuk dibonceng. Namun, keponakannya ini menolak hingga diizinkan dahulu oleh ibunya. Pamannya, Al-Muthalib, kemudian memintanya agar merelakan keponakannya tersebut pergi bersamanya, tetapi ibunya menolak permintaan tersebut. Al-Muthalib lantas bertutur, sesungguhnya dia akan berangkat menuju tahta ayahnya, Hashim, menuju tanah haram. Barulah kemudian ibunya mengizinkan anaknya dibawa. Al-Muthalib membawanya ke Makkah dengan memboncengnya di atas onta. Melihat hal itu, orang-orang berteriak, inilah Abdul, budak Muthalib. Maksudnya, mereka mengira yang dibawa Al-Muthalib bukan keponakannya, tapi budaknya. Al-Muthalib memotong sembari berkata, celakalah kalian, dia ini anak saudaraku Hashim. Abdul Muthalib akhirnya tinggal bersama pamannya hingga tumbuh dan menginjak dewasa. Selanjutnya Al-Muthalib meninggal di Rodman, sebuah kawasan di Yaman, dan kekuasaannya kemudian beralih kepada keponakannya, Abdul Muthalib. Dia menggariskan kebijakan terhadap kaumnya persis seperti yang digariskan oleh nenek-nenek moyangnya terdahulu. Akan tetapi dia mendapatkan kedudukan dan martabat di hati kaumnya yang belum pernah dicapai oleh nenek-nenek moyangnya terdahulu. Dia dicintai oleh mereka dan wibawanya di hati mereka semakin besar. Ketika Al-Muthalib meninggal dunia, Naufal menyerobot dan merampas mahkota kekuasaan keponakannya tersebut. Karena itu,
Dia lantas meminta pertolongan kepada para pemuka Quraisy untuk membantunya melawan sang paman. Namun mereka menolak sembari berkata, "Kami tidak akan mencampuri urusanmu dengan pamanmu itu." Akhirnya, dia menulis beberapa untaian syair kepada paman-pamannya dari pihak ibunya, Bani An-Najjar, guna memohon bantuan mereka. Pamannya, Abu Sa'ad bin Adi, bersama 80 orang pasukan penunggang kuda, kemudian berangkat menuju Makkah dan singgah di Al-Abtah, sebuah tempat di kota Makkah. Dia disambut oleh Abdul Muthalib yang langsung bertutur kepadanya, "Silakan mampir ke rumah dahulu, wahai paman." Pamannya menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan mampir hingga bertemu dengan Naufal." Lantas dia mendatanginya dan mencegatnya yang ketika itu sedang duduk-duduk di dekat Hijr Ismail bersama para sesepuh Quraisy. Abu Sa'id langsung menghunus pedangnya seraya mengancam, "Demi Rabb rumah ini, Ka'bah, jika engkau tidak mengembalikan kekuasaan keponakanku, maka aku akan menancapkan pedang ini ke tubuhmu." Naufal berkata, "Aku serahkan kembali kepadanya." Ucapannya ini disaksikan oleh para sesepuh Quraisy tersebut. Kemudian barulah dia mampir ke rumah Abdul Muthalib dan tinggal di sana selama 3 hari. Selama di sana, dia melakukan umrah ala kaum Quraisy dahulu sebelum kedatangan Islam. Kemudian pulang ke Madinah. Menyikapi kejadian yang dialaminya tersebut, Naufal akhirnya bersekutu dengan Bani Abdi Syams bin Abdi Manaf untuk menandingi Bani Hashim. Suku Khuza'ah tergerak juga untuk membela Abdul Muthalib setelah melihat pembelaan yang diberikan oleh Bani An-Najjar terhadapnya. Mereka berkata kepada Bani An-Najjar, "Kami juga melahirkannya, yakni keturunan kami juga, seperti kalian. Namun kami justru lebih berhak untuk membelanya." Hal ini lantaran ibu dari Abdi Manaf merupakan salah satu keturunan mereka. Mereka lalu memasuki Darun Nadwah dan bersekutu dengan Bani Hashim untuk melawan Bani Abdi Syams dan Naufal. Persekutuan inilah yang kemudian menjadi sebab penaklukan Makkah sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Ada 2 momentum besar yang terjadi bagi Abdul Muthalib berkaitan dengan Baitullah. Pertama, penggalian sumur Zam-Zam. Kedua, kedatangan pasukan gajah. Ringkasan momentum pertama, Abdul Muthalib bermimpi dirinya diperintahkan untuk menggali Zam-Zam dan dijelaskan kepadanya di mana letaknya. Lantas dia melakukan penggalian sesuai dengan petunjuk mimpi tersebut dan menemukan di dalamnya benda-benda terpendam yang dulu sempat dikubur oleh suku Jurhum ketika mereka akan keluar meninggalkan Makkah. Benda-benda tersebut berupa pedang-pedang, tameng-tameng besi, baju besi, dan 2 pangkal pelana yang terbuat dari emas. Kemudian dia menempa pedang-pedang tersebut untuk membuat pintu Ka'bah. Sedangkan 2 pangkal pelana tersebut dia tempa menjadi lempengan-lempengan emas dan ditempelkan di pintu tersebut. Dia juga memberi minum jamaah haji dengan air Zam-Zam. Ketika sumur Zam-Zam mulai kelihatan, orang-orang Quraisy mempermasalahkannya. Mereka berkata kepadanya, "Izinkan kami bergabung." Dia menjawab, "Aku tidak akan melakukannya, sebab ini merupakan sesuatu yang khusus diberikan kepadaku." Mereka tidak tinggal diam begitu saja, tetapi menggelar permasalahannya ke sidang pengadilan yang dipimpin oleh seorang dukun wanita dari Bani Sa'ad di pinggiran negeri Syam. Namun dalam perjalanan mereka ke sana, bekal air habis. Lalu Allah menurunkan hujan untuk Abdul Muthalib, sementara tidak setetes pun tercurah untuk mereka. Mereka akhirnya mengetahui bahwa urusan Zam-Zam telah dikhususkan untuk Abdul Muthalib, sehingga mereka memutuskan untuk pulang. Saat itulah Abdul Muthalib bernazar bahwa jika Allah mengaruniakan kepadanya 10 orang anak dan mereka sudah menginjak usia balik, dia akan menyembelih salah seorang dari mereka di sisi Ka'bah. Ringkasan momentum kedua. Ketika Abrahah As-Sabbah Al-Habashi, wakil umum An-Najasyi atas negeri Yaman, melihat orang-orang Arab melakukan haji ke Ka'bah, dia membangun gereja yang amat megah di kota Son'a. Tujuannya agar orang-orang Arab mengalihkan haji mereka ke sana.
Niat buruk ini didengar oleh seorang yang berasal dari Bani Kinanah. Dia secara diam-diam mengendap-endap pada malam hari dan menerobos masuk ke gereja tersebut, lalu melumuri kiblat mereka tersebut dengan kotoran. Tatkala mengetahui pelecehan ini, meledaklah amarah Abrahah dan serta-merta dia mengerahkan pasukan besar yang berkekuatan sebanyak 60.000 personil menuju Ka'bah untuk meluluh lantahkannya. Dia juga memilih gajah paling besar sebagai tunggangannya. Dalam pasukan tersebut terdapat 9 atau 13 ekor gajah yang lain. Dia meneruskan perjalanannya hingga sampai di suatu tempat bernama Al-Mughammas. Di tempat inilah dia memobilisasi pasukannya, menyiagakan gajahnya, dan bersiap-siap untuk melakukan invasi ke kota Makkah. Akan tetapi baru saja mereka sampai di Wadi Mahsyir, lembah Mahsyir yang terletak antara Musdalifah dan Mina, tiba-tiba gajahnya berhenti dan duduk. Gajah ini tidak mau berdiri bila dikendalikan ke arah Ka'bah. Akan tetapi, bila mereka kendalikan ke arah selatan, utara, atau timur, ia mau maju dan berlari kecil. Sedangkan bila mereka alihkan kendalinya ke arah Ka'bah lagi, gajah tersebut duduk. Manakala mereka mengalami kondisi semacam itu, Allah mengirimkan ke atas mereka burung-burung yang berbondong-bondong sembari melempari mereka dengan batu yang terbuat dari tanah yang terbakar. Lalu Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Burung tersebut semisal khotohtif, burung layang-layang, dan balasan pohon marbi. Marbi atau murbi ini, pohon, ya. Dan balasan pohon tulisannya murbei, marbi mungkin ya. Setiap burung melempar 3 buah batu, sebuah di paruhnya dan 2 buah lagi di kedua kakinya sebesar kerikil. Tidaklah lemparan batu tersebut mengenai seseorang, melainkan akan menjadikan anggota-anggota badannya hancur berkeping-keping dan binasa. Tidak semua dari mereka terkena lemparan tersebut. Ada yang dapat keluar melarikan diri, tetapi mereka saling berdesakan satu sama lainnya, sehingga banyak yang jatuh di jalan-jalan, lantas mereka binasa terkapar di setiap tempat. Sedangkan Abraha sendiri, Allah kirimkan kepadanya satu penyakit yang membuat sendi jari jemarinya, jari jemari tangannya tanggal dan berjatuhan satu persatu. Sebelum mencapai Son'a, dia tak ubahnya seperti seekor anak burung yang dadanya terbelah hingga jantungnya terlihat, untuk kemudian dia roboh tak bernyawa. Adapun kondisi orang-orang Quraisy, mereka berpencar-pencar ke celah-celah bukit dan bertahan di puncak-puncaknya karena merasa takut atas keselamatan mereka dan dipermalukan oleh tentara bergajah tersebut. Manakala pasukan tersebut telah mengalami kejadian tragis dan mematikan tersebut, mereka turun gunung dan kembali ke rumah masing-masing dengan rasa penuh aman. Peristiwa tragis tersebut terjadi pada bulan Muharram, 50 hari atau 55 hari menurut pendapat mayoritas sebelum kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kalender Masehinya bertepatan dengan penghujung bulan Februari atau permulaan bulan Maret pada tahun 571 Masehi. Peristiwa tersebut ibarat prolog yang disajikan oleh Allah khusus buat Nabi dan rumah Ka'bahnya. Sebab ketika kita mengamati kondisi Baitul Maqdis, kita mengetahui bahwa kiblat ini dulu sebelum Ka'bah telah dikuasai oleh musuh-musuh Allah dari kalangan kaum musyrikin sebanyak 2 kali. Padahal ketika itu penduduknya beragama Islam, yakni sebagaimana yang terjadi dengan tindakan Nebukadnezar terhadapnya pada tahun 587 sebelum Masehi dan oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi. Sebaliknya, Ka'bah tidak pernah dikuasai oleh orang-orang Nasrani, di mana mereka ketika itu disebut juga sebagai orang-orang Islam atau Muslimin, padahal penduduk Makkah adalah kaum musyrikin.
Peristiwa tragis tersebut juga terjadi dalam kondisi di mana beritanya dapat sampai ke seluruh penjuru dunia yang ketika itu sudah maju. Di antaranya sampai ke negeri Habasyah yang ketika itu memiliki hubungan yang erat dengan orang-orang Romawi. Di sisi yang lain, orang-orang Persia masih terus memantau perkembangan mereka dan menunggu apa yang akan terjadi terhadap orang-orang Romawi dan sekutu-sekutunya. Maka ketika mendengar peristiwa tragis tersebut, orang-orang Persia ini segera berangkat menuju Yaman. Kedua negeri inilah, Persia dan Romawi, yang saat itu merupakan negara maju dan berperadaban, superpower. Peristiwa tersebut juga mengundang perhatian dunia dan memberikan isyarat kepada mereka akan kemuliaan Baitullah. Baitullah inilah yang dipilihnya untuk dijadikan sebagai tempat suci. Jadi, bila ada seseorang yang berasal dari tempat ini mengaku sebagai pengemban risalah kenabian, maka hal inilah tujuan utama dari terjadinya peristiwa tersebut dan penjelasan terhadap hikmah terselubung di balik pertolongan Allah terhadap kaum musyrikin melawan kaum mukminin dengan cara yang melampaui ukuran yang ada pada dunia yang bernuansa kausalitas ini. Abdul Muthalib mempunyai 10 orang putra, yaitu Al-Harith, Az-Zubair, Abu Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Al-Ghaidaq, Al-Muqawwam, Saffar, Al-Abbas. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa mereka berjumlah 11 orang, yaitu ditambah dengan seorang putra lagi yang bernama Kuthum. Riwayat lain menyebutkan bahwa mereka berjumlah 13 orang, yakni ditambah dari nama-nama yang sudah ada pada dua versi tersebut, dengan 2 orang putra lagi yang bernama Abdul Ka'bah dan Hajla. Namun, ada riwayat pula yang menyebutkan bahwa Abdul Ka'bah ini tak lain adalah Al-Muqawwam di atas. Sedangkan Hajla adalah Ghaidaq dan di antara putra-putranya tersebut tidak ada yang bernama Kuthum. Adapun putri-putrinya berjumlah 6 orang, yaitu Ummul Hakim, Al-Bayda si putih, Al-Barrah, Atikah, Abdullah, Atikah, Sofiyah, Arwa, Umaymah. Di sini ada tulisan Abdullah, ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yang Abdullah ini masuknya ke pendapat yang pertama tadi ya. Abdul Muthalib mempunyai 10 orang putra. Kalau keenam putri-putrinya adalah Ummul Hakim, Barrah, Atikah, Sofiyah, Arwa, dan Umaymah. Ya, kita lanjut mengenai kisah Ibu Abdullah. Ibu Abdullah bernama Fatimah binti Amr bin Aidh bin Imran bin Makhzum bin Yaqzah bin Murrah. Abdullah ini adalah anak yang paling tampan di antara putra-putra Abdul Muthalib, yang paling bersih jiwanya dan paling disayanginya. Dialah yang sebenarnya calon kurban yang dipersembahkan oleh Abdul Muthalib sesuai nazarnya di atas. Kisahnya, ketika Abdul Muthalib sudah menggenapkan jumlah anak laki-lakinya menjadi 10 orang dan mengetahui bahwa mereka mencegahnya agar mengurungkan niatnya, dia kemudian memberitahu mereka perihal nazar tersebut sehingga mereka pun mau menaatinya. Dia menulis nama-nama mereka di anak panah yang akan diundikan di antara mereka dan dipersembahkan kepada patung Hubal. Kemudian undian tersebut dimulai dan yang keluar adalah nama Abdullah. Maka Abdul Muthalib membimbingnya sembari membawa pedang dan pergi menuju ke Ka'bah untuk segera menyembelihnya. Namun orang-orang Quraisy mencegahnya, terutama paman-pamannya dari pihak ibu, dari Bani Makhzum dan saudaranya Abu Talib. Menghadapi sikap tersebut, Abdul Muthalib berkata, "Lantas, apa yang harus ku perbuat dengan nazarku?" Mereka menyarankannya agar dia mendatangi tukang ramal wanita dan meminta petunjuknya. Dia kemudian datang kepadanya dan meminta petunjuknya. Si peramal wanita ini memerintahkannya untuk mengundi antara anak panah bertuliskan nama Abdullah dan anak panah bertuliskan 10 ekor onta. Jika yang keluar nama Abdullah, maka dia, Abdul Muthalib,
harus menambah tebusan 10 ekor unta lagi. Begitu seterusnya, hingga Rabbnya ridho. Dan jika yang keluar nama unta, maka cukuplah unta itu yang disembelih sebagai kurban. Abdul Muthalib pun kemudian pulang ke rumahnya dan melakukan undian antara nama Abdullah dan 10 ekor unta, lalu keluarlah nama Abdullah. Manakala yang terjadi seperti ini, dia terus menambah tebusan atasnya 10 ekor unta. Begitu seterusnya, setiap diundi, maka yang keluar adalah nama Abdullah. Dan dia pun terus menambahnya dengan 10 ekor unta, hingga unta tersebut sudah berjumlah 100 ekor, barulah undian tersebut jatuh pada nama unta-unta tersebut. Maka dia kemudian menyembelihnya sebagai pengganti Abdullah. Unta tersebut ditinggalkannya begitu saja, dan ia tidak melarang siapapun yang menginginkannya, baik manusia maupun binatang buas. Dulu, diat, ganti rugi atas jiwa yang terbunuh di kalangan orang Quraisy dan bangsa Arab secara keseluruhan dihargai dengan 10 ekor unta. Namun sejak peristiwa itu, maka dirubah menjadi 100 ekor unta yang kemudian dilegitimasi oleh Islam. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Akulah anak cucu dari 2 orang yang dipersembahkan sebagai sembelihan atau kurban, yaitu Nabi Ismail alaihissalam dan ayah beliau Abdullah." Abdul Muthalib menjodohkan putranya Abdullah dengan seorang gadis bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zahrah bin Kilab. Aminah ketika itu termasuk wanita idola di kalangan orang-orang Quraisy, baik ditilik dari nasab ataupun martabatnya. Ayahnya adalah pemuka suku Bani Zahrah secara nasab dan kebangsawanannya. Abdullah pun dikawinkan dengan Aminah dan membina rumah tangga dengannya di kota Makkah. Tak berapa lama kemudian, dia dikirim oleh ayahnya Abdul Muthalib ke Madinah untuk mengumpulkan, membeli buah kurma, lalu meninggal di sana. Menurut versi riwayat yang lain, dia pergi dalam rangka berniaga ke negeri Syam dengan memandu rombongan niaga Quraisy. Kemudian ia singgah di Madinah dalam kondisi sakit, sehingga akhirnya meninggal di sana dan dikuburkan di Darun Nabighah Al-Ja'di. Pada saat itu, Abdullah baru berumur 25 tahun dan wafatnya tersebut sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Demikian pendapat mayoritas sejarawan. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa dia wafat 2 bulan setelah kelahiran Nabi SAW atau lebih dari itu. Saat berita kematiannya sampai ke Makkah, Aminah, sang istri, meratapi kepergian sang suami dengan untaian bait syair yang sangat indah dan amat menyentuh. Seorang cucu Hashim tiba membawa kebaikan di dekat Batta. Keluar mendampingi Lahad tanpa suara yang jelas. Rupanya kematian mengundangnya, lantas disambutnya. Iya, kematian tak pernah mendapatkan orang semisal cucu Hashim. Di saat mereka tengah memikul keranda kematiannya di sore hari, sahabat-sahabatnya saling berdesakan untuk melayatnya. Bilalah pemandangan berlebihan itu diperlakukan maut untuknya, sungguh itu pantas karena dia adalah dermawan dan penuh kasih. Keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh Abdullah adalah 5 ekor unta, sekumpulan kambing, seorang budak wanita dari Habasyah bernama Barokah, yang kunyahnya, nama panggilannya adalah Ummu Aiman. Dialah pengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahib yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, itu bahasan mengenai nasab, ya, nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nasab dan keluarga besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikutip dari buku Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri di halaman 53. Ini menarik ya, di halaman 64 berikutnya kita akan masuk pada bahasan kelahiran dan 40 tahun sebelum kenabian. Kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sayyidul Mursalin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tengah kabilah besar Bani Hashim di kota Makkah pada pagi hari Senin, tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun tragedi pasukan bergajah atau 40 tahun dari berlalunya kekuasaan Kisra Anushirwan. Juga bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi sesuai dengan analisis seorang ulama besar, Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi, dan seorang astrolog ahli ilmu falak, Mahmud Basha. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah SAW pernah menceritakan, ketika aku melahirkannya dari farajku, kemaluanku, keluarlah cahaya yang karenanya istana-istana negeri Syam tersinari. Imam Ahmad, Ad-Darimi, dan periwayat selain keduanya juga meriwayatkan versi yang hampir mirip dengan riwayat tersebut. Sumber lainnya menyebutkan telah terjadi irhasat, tanda-tanda awal yang menunjukkan akan diutusnya Nabi ketika kelahiran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, jatuhnya 14 beranda istana kekaisaran Persia, padamnya api yang biasa disembah oleh kaum Majusi, dan robohnya gereja-gereja di sekitar Danau Sawah setelah airnya menyusut. Riwayat tersebut dilansir oleh At-Tabari, Al-Baihaqi, dan lainnya, namun tidak memiliki sanad yang valid. Setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ibundanya mengirim utusan ke kakeknya Abdul Muthalib untuk memberitahukan kepadanya berita gembira kelahiran cucunya tersebut. Kakeknya langsung datang dengan sukacita dan memboyong cucunya tersebut masuk ke Ka'bah, berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Kemudian dia memberinya nama Muhammad. Padahal nama seperti ini tidak populer ketika itu di kalangan bangsa Arab, dan pada hari ke-7 kelahirannya, Abdul Muthalib mengkhitan beliau sebagaimana tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab. Wanita pertama yang menyusui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ibundanya adalah Thuwaibah. Wanita ini merupakan budak wanita Abu Lahab yang saat itu juga tengah menyusui bayinya yang bernama Masruh. Sebelumnya, dia juga telah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi setelah menyusui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di perkampungan kabilah Bani Sa'ad, tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab yang tinggal di kota adalah mencari para wanita yang dapat menyusui bayi-bayi mereka sebagai tindakan preventif terhadap tersebarnya penyakit-penyakit kota. Hal itu mereka lakukan agar tubuh bayi-bayi mereka kuat, berotot kekar, dan mahir berbahasa Arab sejak masa kanak-kanak. Oleh karena itu, Abdul Muthalib mencari wanita-wanita yang dapat menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia akhirnya mendapatkan seorang wanita penyusu dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar yang bernama Halimah binti Abu Dhuwaib. Suami wanita ini bernama Al-Harith bin Abdul Uzza yang berjuluk Abu Kabsyah, yang juga berasal dari kabilah yang sama. Dengan begitu, di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak saudara sesusuan, yaitu Abdullah bin Al-Harith, Anisah binti Al-Harith, Hudzafah atau Judhamah binti Al-Harith. Dialah yang berjuluk Asy-Syaima, sebuah julukan yang lebih populer ketimbang namanya. Halimah merawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muthalib, saudara sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib, juga disusui di tengah kabilah Bani Sa'ad bin Bakar. Suatu hari, ibu susuannya menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berada di sisi ibu susuannya, Halimah. Dengan demikian, Hamzah merupakan saudara sesusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dua pihak, yaitu Thuwaibah dan Halimah As-Sa'diyah. Halimah merasakan adanya keberkahan dan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Halimah merasakan adanya keberkahan dari kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuatnya berkisah yang aneh-aneh tentang dirinya. Untuk itu, baiklah
Kita biarkan dia mengisahkannya sendiri secara rinci. Ibnu Ishaq berkata, Halimah pernah berkisah bahwasannya suatu ketika dia pergi bersama suami dan bayinya yang masih kecil dan masih disusui bersama rombongan para wanita dari kalangan Bani Sa'ad bin Bakar yang sama-sama tengah mencari bayi-bayi yang akan disusui. Halimah berkisah, ketika itu sedang musim pacaklik, di mana kami sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Lalu aku pergi dengan mengendarai seekor keledai betina berwarna putih kehijauan milikku, beserta seekor onta yang sudah tua. Demi Allah, tidak setetes pun susu yang dihasilkannya. Kami juga tidak bisa melewati malam dengan tidur pulas, lantaran tangis bayi kami yang menangis kelaparan. Sedangkan air susu di payudaraku tidak mencukupi. Begitu juga dengan air susu unta tua kami tersebut sudah tidak berisi. Akan tetapi, kami selalu berharap pertolongan dan jalan keluar. Selanjutnya, aku pergi dengan mengendarai keledai betina milikku yang sudah tidak kuat lagi untuk meneruskan perjalanan, sehingga hal ini membuat rombongan kami merasa kesulitan akibat letih dan kondisi kekeringan yang melilit. Akhirnya kami sampai juga ke Makkah untuk mencari bayi-bayi yang akan disusui tersebut. Tidak seorang wanita pun di antara kami ketika ditawarkan kepadanya untuk menyusui Rasulullah SAW, melainkan menolaknya bila diberitahu perihal kondisi beliau yang yatim. Sebab tujuan kami, rombongan wanita penyusu bayi, hanya mengharapkan imbalan materi dari orang tua si bayi, sedangkan beliau SAW, bayi yang yatim. Apa gerangan yang dapat diberikan oleh ibu dan kakeknya buat kami? Kami semua tidak menyukainya karena hal itu. Akhirnya, semua wanita penyusu yang bersamaku mendapatkan bayi susuan, kecuali aku. Tatkala kami semua sepakat akan berangkat pulang, aku berkata kepada suamiku, demi Allah, aku tidak sudi pulang bersama teman-temanku tanpa membawa seorang bayi susuan. Demi Allah, aku akan pergi ke rumah bayi yatim tersebut dan akan mengambilnya menjadi bayi susuanku. Lalu suamiku berkata, tidak mengapa bila kamu melakukan hal itu. Mudah-mudahan Allah menjadikan kehadirannya di tengah kita sebagai suatu keberkahan. Akhirnya, aku pergi kepada beliau SAW dan membawanya serta. Sebenarnya, motivasiku membawanya serta hanyalah karena aku tidak mendapatkan bayi susuan selain beliau. Halimah melanjutkan, setelah itu aku kembali dengan membawanya menuju tungganganku. Ketika dia kubaringkan di pangkuanku, kedua susuku seakan menyongsongnya untuk meneteki seberapa dia suka. Dia pun meneteknya hingga kenyang. Dilanjutkan kemudian oleh saudara sesusuannya, bayiku, hingga kenyang pula. Kemudian keduanya tertidur dengan lelap, padahal sebelumnya kami tak bisa memicingkan mata untuk tidur karena tangis bayi kami tersebut. Suamiku memeriksa unta tua milik kami dan ternyata susunya sudah berisi. Lalu dia memerahnya untuk diminum. Lalu dia meminum dan aku juga ikut minum hingga perut kami kenyang. Dan malam itu adalah malam tidur terindah yang pernah kami rasakan, di mana kami tidur dengan lelap. Pada pagi harinya, suamiku berkata kepadaku, Suamiku berkata kepadaku, demi Allah, tahukah kamu wahai Halimah, kamu telah mengambil manusia yang diberkahi. Aku menimpali, demi Allah, aku berharap demikian. Kemudian kami pergi lagi. Aku menunggangi keledai betinaku dan membawa serta beliau SAW di atasnya. Demi Allah, keledai betinaku tersebut sanggup menempuh perjalanan yang tidak sanggup dilakukan oleh unta-unta merah mereka, sehingga teman-teman wanitaku dengan penuh keheranan berkata kepadaku, wahai putri Abu Zuhaib, ada apa denganmu? Kasihanilah kami. Bukankah keledai ini yang dulu engkau tunggangi ketika pergi? Aku menjawab, demi Allah, inilah keledai yang dulu itu. Mereka berkata, demi Allah, pasti ada sesuatu pada keledai ini.
Kemudian sampailah kami di tempat tinggal kami di perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Sepanjang pengetahuanku, tidak ada bumi Allah yang lebih tandus darinya. Sejak kami pulang dengan membawa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kambingku tampak dalam keadaan kenyang dan air susunya banyak, sehingga kami dapat memerahnya dan meminumnya. Padahal orang-orang tidak mendapatkan setetes air susu pun, meskipun di kantong susu kambing. Kejadian ini membuat kaumku yang bermukim berkata kepada para penggembala mereka, "Celakalah kalian, pergilah, ikuti kemana saja penggembala kambing putri Abu Dhuaib mengembalakan kambingnya." Meskipun demikian, realitasnya, kambing-kambing mereka tetap kelaparan dan tidak mengeluarkan air susu setetes pun, sedangkan kambingku selalu kenyang dan banyak air susunya. Demikianlah, kami selalu mendapatkan tambahan nikmat dan kebaikan dari Allah hingga tak terasa. 2 tahun pun berlalu dan tiba waktuku untuk menyapihnya. Dia tumbuh berkembang, tidak seperti kebanyakan anak-anak sebayanya, sebab sebelum mencapai usia 2 tahun, dia sudah tumbuh dengan postur yang bongsor. Halimah melanjutkan, akhirnya kami mengunjungi ibunya. Dan dalam hati yang paling dalam, kami sangat berharap dia masih bisa berada di tengah keluarga kami, karena keberkahan yang kami rasakan sejak keberadaannya tersebut. Kemudian kami membujuk ibunya. Aku berkata kepadanya, kiranya Anda sudi membiarkan anak ini bersamaku lagi hingga dia besar, sebab aku khawatir dia terserang penyakit menular yang bisa menjangkiti kota Makkah. Kami terus memelas kepadanya hingga dia bersedia mengembalikannya untuk tinggal bersama kami lagi. Begitulah Rasulullah SAW akhirnya tetap tinggal di perkampungan kabilah Bani Sa'ad hingga terjadinya peristiwa dibelahnya dada beliau ketika berusia 4 atau 5 tahun. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril alaihissalam saat beliau tengah bermain bersama teman-teman sebayanya. Jibril menangkap dan merebahkan beliau di atas tanah, lalu membelah jantungnya. Kemudian mengeluarkannya. Dari jantung ini dikeluarkan segumpal darah. Jibril berkata, ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu, sehingga bila tetap ada, ia dapat memperdayaimu. Kemudian mencuci jantung tersebut dengan air zam-zam di dalam baskom yang terbuat dari emas, lalu memperbaikinya dan menaruhnya di tempat semula. Teman-teman sebayanya tersebut berlarian mencari ibu susuannya seraya berkata, Muhammad telah dibunuh. Mereka akhirnya beramai-ramai menghampirinya dan menemukannya dengan rona muka yang sudah berubah. Anas, periwayat hadis berkata, sungguh aku telah melihat bekas jahitan itu di dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke pangkuan ibunda nan amat mengasihi. Setelah peristiwa tersebut, Halimah merasa khawatir atas diri beliau, sehingga dikembalikan lagi kepada ibundanya. Beliau tinggal bersama ibundanya sampai berusia 6 tahun. Sebagai bentuk kesetiaannya, Aminah memandang perlu untuk menziarahi kuburan suaminya di Yathrib, Madinah. Untuk itu, dia keluar dari Makkah dengan menempuh perjalanan yang mencapai 500 km bersama anaknya yang masih kecil, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pembantunya Ummu Aiman, dan mertuanya Abdul Muthalib. Setelah tinggal selama sebulan di sana, dia kembali pulang ke Makkah. Akan tetapi, di tengah perjalanan, dia terserang sakit, sehingga akhirnya meninggal dunia di suatu tempat bernama Al-Abwa yang terletak antara Makkah dan Madinah. Di pangkuan sang kakek nan amat menyayangi, Rasulullah SAW dibawa kembali ke Makkah oleh kakeknya. Perasaan kasih terhadap sang cucu yang yatim semakin bertambah di sanubarinya. Dan hal ini ditambah lagi dengan adanya musibah baru yang seakan menggores luka lama yang belum sembuh betul. Maka ibalah dia terhadapnya sebuah perasaan yang tak pernah
dia tumpahkan terhadap seorang pun dari anak-anaknya. Dia tidak lagi membiarkan cucunya tersebut hanyut dengan kesendirian yang terpaksa harus dialaminya. Bahkan dia lebih mengedepankan kepentingannya daripada kepentingan anak-anaknya. Ibnu Hisham berkata, biasanya sudah terhampar permadani yang dihamparkan untuk Abdul Muthalib di bawah naungan Ka'bah. Lalu anak-anaknya duduk-duduk di sekitar permadani tersebut hingga ia datang. Tak seorang pun dari anak-anaknya tersebut yang berani duduk-duduk di situ sebagai rasa hormat terhadapnya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika saat beliau berusia sekitar 2 tahun, datang dan langsung duduk di atas permadani tersebut. Paman-pamannya serta-merta mencegahnya agar tidak mendekati tempat itu. Bila kebetulan melihat tindakan anak-anaknya itu, Abdul Muthalib berkata kepada mereka, "Jangan kau ganggu cucuku, demi Allah. Sesungguhnya dia nanti akan menjadi orang yang besar." Kemudian, ia duduk-duduk bersama beliau di permadani tersebut, sembari mengusap-ngusap punggungnya dengan tangannya. Dia merasa senang dengan kelakuan cucunya tersebut. Saat beliau berusia 8 tahun 2 bulan 10 hari, kakak beliau meninggal dunia di kota Makkah. Sebelum meninggal, dia memandang bahwa selayaknya dia menyerahkan tanggung jawab terhadap cucunya tersebut kepada paman beliau, Abu Thalib, saudara kandung ayahanda beliau. Di pangkuan sang paman nan penuh belas kasih, Abu Thalib melaksanakan amanah yang diembankan kepadanya untuk mengasuh keponakannya dengan sebaik-baiknya dan menanggung dan menggabungkan beliau dengan anak-anaknya. Dia bahkan mendahulukan kepentingannya ketimbang kepentingan mereka. Dia juga mengistimewakannya dengan penghormatan dan penghargaan. Perlakuan tersebut terus berlanjut hingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berusia di atas 40 tahun. Pamannya masih tetap memuliakan beliau, membentangkan perlindungan terhadapnya, menjalin persahabatan, ataupun mengobarkan permusuhan dalam rangka membelanya. Dan sekilas tentang hal itu akan kami paparkan nanti pada pembahasan tersendiri. Meminta hujan turun berkat kedudukan beliau. Meminta hujan turun berkat kedudukan beliau. Ibnu Asakir meriwayatkan hadis dari Jalhamah bin Arfatah. Dia berkata, ketika aku datang ke Makkah, mereka sedang mengalami musim paceklik, tidak turun hujan. Lantas orang-orang Quraisy berseru, "Wahai Abu Thalib, air lembah telah mengering. Air lembah telah mengering dan kemiskinan merajalela. Untuk itu mari kita meminta agar diturunkan hujan." Kemudian Abu Thalib keluar dengan membawa seorang anak yang laksana matahari yang diselimuti oleh awan tebal, pertanda hujan lebat akan turun, yang darinya muncul kabut tebal yang di sekitarnya terdapat sumber mata air sumur. Lalu Abu Thalib memegang anak tersebut, menyandarkan punggungnya ke Ka'bah, serta menaunginya dengan jari jemarinya dari panasnya matahari. Ketika itu tidak ada gumpalan awan sama sekali. Namun tiba-tiba awan datang dari sana sini. Kemudian turunlah hujan dengan lebatnya sehingga lembah mengalirkan air dan lahan-lahan tanah menjadi subur. Mengenai peristiwa ini, Abu Thalib menyinggungnya dalam rangkaian baitnya. Dan bocah yang putih, sang penolong anak-anak yatim dan pelindung para janda, melalui kedudukannya lah hujan diharapkan turun. Bersama sang rahib Bahira, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 12 tahun, menurut riwayat lain 12 tahun 2 bulan 10 hari, pamannya Abu Thalib membawanya serta berdagang ke negeri Syam hingga mereka sampai di suatu tempat bernama Busra yang masih termasuk wilayah Syam dan merupakan ibu kota Hauran. Ketika itu Syam merupakan ibu kota negeri-negeri Arab yang masih mengadopsi undang-undang Romawi. Di negeri inilah dikenal seorang rahib pendeta yang bernama Bahira. Ada yang mengatakan nama aslinya adalah Jarjis. Ketika rombongan tiba, dia langsung menyongsong mereka, padahal sebelumnya dia tidak pernah melakukan hal itu. Kemudian berjalan di sela-sela mereka hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
lalu memegang tangannya sembari berkata, inilah penghulu alam semesta. Inilah utusan Rabb alam semesta. Dia diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Abu Thalib dan pemuka kaum Quraisy bertanya kepadanya, bagaimana Anda tahu hal itu? Dia menjawab, sesungguhnya ketika kalian muncul dan naik dari bebukitan, tidak satupun dari bebatuan ataupun pepohonan melainkan bersujud terhadapnya, dan keduanya tidak akan bersujud kecuali terhadap seorang nabi. Sesungguhnya aku dapat mengetahuinya melalui tanda kenabian yang terletak pada bagian bawah tulang rawan pundaknya, yang bentuknya seperti apel. Sesungguhnya kami mengetahui hal tersebut dari kitab suci kami. Kemudian sang rahib mempersilahkan mereka dan menjamu mereka secara istimewa. Setelah itu dia meminta kepada Abu Thalib agar memulangkan keponakannya tersebut ke Mekah dan tidak membawanya serta ke Syam, sebab khawatir bila tertangkap oleh orang-orang Romawi dan Yahudi. Akhirnya pamannya mengirimnya pulang bersama sebagian anaknya ke Makkah. Sahib yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita masuk pada bahasan berikutnya. Ini menarik ya, bahasan berikutnya yaitu Perang Fujar. Apa itu Perang Fujar? Pada saat beliau berusia 20 tahun, berkecamuklah Perang Fujar antara kabilah Quraisy dan sekutu mereka dari Bani Kinanah melawan kabilah Qais Ailan. Harb bin Umayyah terpilih menjadi komandan perang membawahi kabilah Quraisy dan Kinanah secara umum karena faktor usia dan kebangsawanan. Kemenangan pada pagi hari berada di pihak kabilah Qais, namun pada pertengahan hari keadaan terbalik. Kemenangan justru berpihak pada Kinanah. Perang Fujar dinamakan demikian karena dinodainya kesucian Asy-Syahrul Haram, bulan yang dilarang perang di dalamnya. Dalam perang ini, Rasulullah SAW ikut serta dan membantu paman-pamannya menyediakan anak panah buat mereka. Itu Perang Fujar. Berikutnya adalah Hilful Fudul. Apa itu Hilful Fudul? Begitu perang tersebut usai, terjadilah Hilful Fudul, perjanjian kebulatan tekad atau sumpah setia pada bulan Dzulqa'dah, di suatu bulan haram. Banyak kabilah-kabilah Quraisy yang ikut berkumpul pada perjanjian tersebut, yaitu Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Asad bin Abdul Uzza, Zahrah bin Kilab, dan Taim bin Murrah. Mereka berkumpul di kediaman Abdullah bin Jad'an At-Taimi karena faktor usia dan kebangsawanannya. Dalam perjanjian tersebut mereka bersepakat dan berjanji bahwa manakala ada orang yang dizolimi di Makkah, baik dia penduduk asli maupun pendatang, maka mereka akan bergerak membelanya hingga haknya yang telah dizolimi dikembalikan lagi kepadanya. Rasulullah SAW turut menghadiri perjanjian tersebut. Setelah beliau dimuliakan oleh Allah dengan risalah, beliau berkomentar, sungguh aku telah menghadiri suatu hilf, perjanjian di kediaman Abdullah bin Jad'an, yang lebih aku sukai ketimbang aku memiliki Humrun Na'am, onta merah yang merupakan harta yang paling termahal dan menjadi kebanggaan bangsa Arab ketika itu. Andai di dalam Islam aku diminta untuk melakukan hal itu, niscaya aku akan memenuhinya. Semangat perjanjian tersebut bertolak belakang dengan hamiyah jahiliyah, egoisme jahiliyah, yang justru timbul dari sikap fanatisme terhadap suku dan keluarga. Ada sementara versi yang menyebutkan bahwa sebab terjadinya perjanjian tersebut adalah seorang dari kabilah Zubaid yang datang ke Makkah dan membawa barang. Kemudian barang tersebut dibeli oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi, namun dia menahan hak orang tersebut. Karenanya, dia meminta bantuan kepada suku-suku yang bersekutu di kota Makkah atas perbuatan Al-As tersebut. Para sekutu ini terdiri dari Bani Abdidar, Makhzum, Jumah, Saham, dan Adi. Akan tetapi mereka semua tidak mengacuhkannya. Akhirnya dia memanjat ke puncak gunung Abi Kubais dan memanggil-manggil mereka dengan senandung syair-syair yang berisi kezoliman yang tengah dialaminya, serta mengencangkan suaranya. Rupanya,
Az-Zubair bin Abdul Muttalib yang mendengar hal itu langsung bergerak menuju ke arahnya seraya bertanya-tanya, kenapa orang ini tidak diacuhkan? Tak berapa lama kemudian, berkumpullah kabilah-kabilah yang menyetujui perjanjian Hilful Fudul tersebut. Lantas mereka mendatangi Al-As bin Wa'il dan merebut hak orang dari suku Zubair tersebut darinya setelah menandatangani perjanjian. Itu mengenai Hilful Fudul. Berikutnya adalah bagaimana Rasulullah meniti kehidupan dengan kerja keras. Di permulaan masa mudanya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki pekerjaan tetap. Hanya saja banyak riwayat yang menyebutkan bahwa beliau bekerja sebagai penggembala kambing. Bahkan mengembalakannya di perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Disebutkan juga bahwa beliau mengembalakan kambing milik penduduk Makkah dengan upah harian sebesar beberapa qirat, bagian dari uang dinar. Selain itu, juga disebutkan bahwa ketika berusia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke negeri Syam dengan modal dari Khadijah radhiyallahu anha. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah binti Khuwailid adalah seorang saudagar wanita keturunan bangsawan dan kaya raya. Dia mempekerjakan tenaga laki-laki dan melakukan sistem bagi hasil terhadap harta modal tersebut sebagai keuntungan untuk mereka nantinya. Kabilah Quraisy dikenal sebagai kaum pedagang handal. Tatkala sampai ke telinga Khadijah perihal kejujuran bicara, amanah dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, dia mengutus seseorang untuk menemuinya dan menawarkan kepadanya untuk memperdagangkan harta miliknya tersebut ke negeri Syam dengan imbalan yang paling istimewa yang tidak pernah diberikan kepada para pedagang lainnya. Dengan didampingi seorang budak laki-laki milik Khadijah yang bernama Maisarah. Beliau menerima tawaran tersebut dan berangkat dengan barang-barang dagangan Khadijah bersama budak tersebut hingga sampai ke negeri Syam. Menikah dengan Khadijah. Ketika beliau pulang ke Mekah dan Khadijah melihat betapa amanahnya beliau terhadap harta yang diserahkan kepadanya, begitu juga dengan keberkahan dari hasil perdagangan yang belum pernah didapatinya sebelum itu. Ditambah lagi informasi dari budaknya, Maisarah, perihal budi pekerti beliau nan demikian manis, sifat-sifat yang mulia, ketajaman berfikir, cara bicara yang jujur, dan cara hidup yang penuh amanah. Maka dia seakan menemukan apa yang didambakannya selama ini, yakni calon pendamping idaman. Padahal banyak sekali para pemuka dan kepala suku yang demikian antusias untuk menikahinya, namun semuanya dia tolak. Akhirnya, dia menyampaikan curahan hatinya kepada teman wanitanya, Nafisah binti Muniyah, yang kemudian bergegas menemui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan membeberkan rahasia tersebut kepadanya, seraya menganjurkan agar beliau menikahi Khadijah. Beliau pun menyetujuinya dan merundingkan hal tersebut dengan paman-pamannya. Kemudian mereka mendatangi paman Khadijah untuk melamarnya buat beliau. Tak berapa lama setelah itu, pernikahan dilangsungkan. Akad tersebut dihadiri oleh Bani Hashim dan para pemimpin suku Mudhar. Pernikahan tersebut berlangsung 2 bulan setelah kepulangan beliau dari negeri Syam. Beliau menyerahkan mahar sebanyak 20 ekor unta muda. Ketika itu Khadijah sudah berusia 40 tahun. Dia adalah wanita yang paling terhormat nasabnya, paling banyak hartanya, dan paling cerdas otaknya di kalangan kaumnya. Dialah wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah memadunya dengan wanita lain hingga dia wafat. Semua putra-putri beliau SAW berasal dari pernikahan beliau dengannya, kecuali putra beliau Ibrahim. Putra-putri beliau dari hasil perkawinan dengannya tersebut adalah Al-Qasim. Dengan nama ini beliau dijuluki Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, dan Abdullah. Julukannya adalah At-Thayyib yang baik dan At-Thahir yang suci. Semua putra beliau meninggal dunia di masa kanak-kanak, sedangkan putri-putri beliau semuanya hidup pada masa Islam dan memeluk Islam serta juga ikut berhijrah.
Namun semuanya meninggal dunia semasa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, kecuali Fatimah radhiyallahu anha yang meninggal dunia 6 bulan setelah beliau wafat. Sahib yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan muliakan. Berikutnya masuk kepada bahasan tentang membangun Ka'bah dan menyelesaikan pertikaian. Pada saat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun, kabilah Quraisy membangun kembali Ka'bah karena kondisi fisiknya sebelum itu hanyalah berupa tumpukan-tumpukan batu-batu berukuran di atas tinggi badan manusia, yaitu setinggi 9 hasta sejak dari masa Ismail alaihi salam, dan tidak memiliki atap sehingga yang tersimpan di dalamnya dapat dicuri oleh segerombolan pencuri. Di samping itu, karena merupakan sebuah peninggalan sejarah yang berumur tua, Ka'bah sering diserang oleh pasukan berkuda sehingga merapuhkan bangunan dan merontokkan sendi-sendinya. Hal lainnya, 5 tahun sebelum beliau diutus menjadi Rasul, Makkah pernah dilanda banjir bandang. Airnya meluap dan mengalir ke Baitul Haram sehingga mengakibatkan bangunan Ka'bah hampir ambruk. Orang-orang Quraisy terpaksa merenovasi bangunannya demi menjaga pamornya dan bersepakat untuk tidak membangunnya kecuali dari sumber usaha yang baik. Mereka tidak mau mengambilnya dari dana mahar yang didapat secara zalim, transaksi ribawi, dan hasil tindak kezoliman terhadap seseorang. Semula, mereka merasa segan untuk merobohkan bangunannya, hingga akhirnya diprakarsai oleh Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Setelah itu, barulah orang-orang mengikutinya setelah melihat tidak terjadi apa-apa terhadap dirinya. Mereka terus melakukan perobohan hingga sampai ke pondasi pertama yang dulu diletakkan oleh Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka ingin memulai membangun kembali dengan cara membagi-bagi perbagian bangunan Ka'bah, yaitu masing-masing kabilah mendapat satu bagian. Setiap kabilah mengumpulkan sejumlah batu sesuai dengan jatah masing-masing, lalu dimulailah pembangunannya. Sedangkan yang menjadi pimpinan proyeknya adalah seorang arsitek asal Romawi yang bernama Bakum. Tatkala pengerjaan tersebut sampai kepada peletakan Hajar Aswad, mereka bertikai mengenai siapa yang paling berhak mendapat kehormatan meletakkannya ke tempat semula. Dan pertikaian tersebut berlangsung selama 4 atau 5 malam. Bahkan semakin meruncing hingga hampir terjadi peperangan yang maha dahsyat di tanah Al-Haram. Untunglah Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi menawarkan penyelesaian pertikaian di antara mereka lewat satu cara, yaitu menjadikan pemutus perkara tersebut kepada siapa yang paling dahulu memasuki pintu masjid. Tawaran ini dapat diterima oleh semua pihak, dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lah orang yang pertama memasukinya. Tatkala melihatnya, mereka saling menyeru, "Inilah Al-Amin, orang yang amanah, kami rela, inilah Muhammad." Dan ketika beliau mendekati mereka dan mereka memberitahukan kepadanya tentang hal tersebut, beliau meminta sehelai selendang dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Lalu meminta agar semua kepala kabilah yang bertikai memegangi ujung selendang tersebut dan memerintahkan mereka untuk mengangkatnya tinggi-tinggi, hingga manakala mereka telah mengangkatnya sampai ke tempatnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya dengan tangannya dan meletakkannya di tempatnya semula. Ini merupakan solusi yang tepat dan jitu yang membuat semua pihak rela. Namun, orang-orang Quraisy kekurangan dana dari sumber usaha yang baik, sehingga mereka harus meninggalkan pembangunan sekitar 6 hasta dari bagian utara Ka'bah, yaitu yang dinamakan dengan Hijir Ismail dan Al-Hatim. Lalu mereka meninggikan pintunya yang semula berada di tanah agar tidak ada orang yang memasukinya kecuali orang yang mereka kehendaki. Tatkala pembangunan sudah mencapai 15 hasta, mereka mengatapinya dan menyangganya dengan 6 buah tiang. Setelah proyek renovasi selesai,
Ka'bah tersebut berubah menjadi hampir berbentuk kubus dengan ketinggian kurang lebih 15 meter, panjang sisi yang berada di bagian Hajar Aswad adalah 10 meter, dan bagian depan yang berhadapan dengannya juga 10 meter. Hajar Aswad sendiri dipasang di atas ketinggian 1,5 meter dari permukaan lantai dasar tawaf. Adapun panjang sisi yang berada di bagian pintu depan yang sehadapan dengannya adalah 12 meter. Sedangkan tinggi pintunya adalah 2 meter dari atas permukaan tanah. Dan dari bagian luarnya dikelilingi oleh tumpukan batu bangunan, tepatnya di bagian bawahnya, tinggi rata-ratanya adalah 0,25 meter dan lebar rata-ratanya 0,30 meter. Bagian terakhir ini dikenal dengan nama Ash-Shadhirwan, yang merupakan bagian dari pondasi asal Ka'bah. Akan tetapi orang-orang Quraisy membiarkannya. Nah, itu kisah mengenai membangun Ka'bah dan menyelesaikan pertikaian. Nanti kita masuk kepada sirah Nabawiyah secara global sebelum kenabian ya. Sekarang aja nih ya. Sekarang saja sedikit nih. Kita masuk pembahasannya sedikit lagi mengenai sirah Nabawiyah secara global sebelum kenabian. Sesungguhnya dalam perkembangan hidupnya, Nabi SAW telah mengoleksi sebaik-baik keistimewaan yang dimiliki oleh lapisan masyarakat kala itu. Beliau adalah tipe ideal dari sisi kejernihan berpikir dan ketajaman pandangan. Beliau memiliki porsi kecerdasan yang lebih, orisinilitas pemikiran dan ketetapan sarana dan tujuan. Ketepatan sarana dan tujuan. Diamnya yang panjang beliau gunakan untuk merenung yang lama, memusatkan pikiran serta memantapkan kebenaran. Dengan akalnya yang subur dan fitrahnya yang suci, beliau memonitor lembaran kehidupan, urusan manusia dan kondisi banyak kelompok. Karenanya, beliau tidak mengacuhkan segala bentuk khurafat dan menjauhkan diri dari hal itu. Beliau berinteraksi dengan manusia secara basirah, penuh pertimbangan terhadap urusannya dan urusan mereka. Mana urusan yang baik, beliau ikut berpartisipasi di dalamnya, dan jika tidak, beliau lebih memilih untuk mengasingkan diri. Beliau tidak pernah minum khamar, tidak pernah makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, tidak pernah menghadiri hari-hari besar berhalaisme ataupun pesta-pestanya, bahkan dari sejak masa kanak-kanaknya sudah menghindari sesembahan yang batil tersebut. Lebih dari itu, tidak ada sesuatu pun yang paling dibencinya selain hal itu. Bahkan saking bencinya, beliau tidak dapat menahan diri bila mendengar sumpah dengan nama Lata dan Uzza. Tidak dapat disangka lagi bahwa berkat takdir ilahilah, beliau diliputi penjagaan dari hal tersebut. Manakala hawa nafsu menggebu-gebu untuk mengintai sebagian kenikmatan duniawi dan rela mengikuti sebagian tradisi tak terpuji, ketika itulah inayah Robbaniyah menyusup dan menghalanginya dari melakukan hal-hal tersebut. Ibnu Al-Athir meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Hanya pernah 2 kali aku berkeinginan untuk melakukan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, namun semua itu dihalangi oleh Allah sehingga aku tidak melakukannya. Kemudian aku tidak berkeinginan lagi untuk melakukannya hingga Allah Subhanahu wa taala memuliakanku dengan risalahnya." Yang pertama, suatu malam aku berkata kepada seorang anak yang mengembalakan kambing bersamaku di puncak Makkah, "Sudahkah kamu mengawasi kambingku sementara aku akan memasuki Makkah dan bergadang ria seperti yang dilakukan oleh para pemuda tersebut?" Dia menjawab, "Ya, baiklah." Lantas aku pergi keluar menuju Makkah hingga saat berada di sisi rumah pertama dari rumah-rumah penduduk Makkah, aku mendengar suara alunan musik, tabuhan rebana. Lalu aku bertanya, "Apa gerangan ini?" Mereka menjawab, "Resepsi pernikahan si fulan dengan si fulana." Kemudian aku duduk-duduk untuk mendengarkan, namun Allah melarangku untuk mendengarkannya dan membuatku tertidur. Dan tidurku amat lelap sehingga hampir tidak terjaga bila saja terik panas matahari tidak menyadarkanku. Akhirnya aku kembali menemui temanku yang langsung bertanya kepadaku tentang apa yang aku alami dan aku pun memberitahukannya.
Kemudian, untuk yang kedua kalinya, aku berkata pada suatu malam yang lain kepada temanku, seperti itu juga. Lalu aku memasuki Makkah, namun aku mengalami hal yang sama seperti malam sebelumnya. Lantas aku tidak pernah lagi berkeinginan melakukan hal yang buruk. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, ketika Ka'bah direnovasi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abbas mengangkuti bebatuan. Lalu Abbas berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gantungkan kainmu ke atas lehermu agar kamu tidak terluka oleh bebatuan. Namun beliau tersungkur ke tanah karena kedua mata beliau menengadah ke langit. Tak berapa lama kemudian beliau baru tersadar sembari berkata, mana kainku, mana kainku? Lalu beliau mengikat kembali kain tersebut dengan kencang. Dalam riwayat yang lain disebutkan, maka setelah itu aurat beliau tidak pernah lagi terlihat. Di kalangan kaumnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki keistimewaan dalam tabiat yang baik, akhlak yang mulia, dan sifat-sifat yang terpuji. Beliau merupakan orang yang paling utama dari sisi muru'ah, penjagaan kesucian dan kehormatan diri, paling baik akhlaknya, paling agung dalam bertetangga, paling agung sifat bijaknya, paling jujur bicaranya, paling lembut wataknya, paling suci jiwanya, paling dermawan dalam kebajikan, paling baik dalam beramal, paling menepati janji, serta paling amanah, sehingga beliau dijuluki oleh mereka sebagai Al-Amin. Semua itu karena pada diri beliau terkoleksi kepribadian yang soleh dan pekerti yang disenangi. Akhlak beliau adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Engkau adalah orang yang memikul beban si lemah, memberi nafkah si papa, orang yang tidak memiliki apa-apa, menjamu tetamu, dan selalu menolong dalam upaya penegakan segala bentuk kebenaran. Terakhir kita masuk ke pembahasan mengenai fase Makkah. Setelah Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah dengan nubuwah dan risalah, kehidupan beliau dapat dibagi menjadi dua fase yang masing-masing memiliki keistimewaan tersendiri secara total. Yaitu pertama fase Makkah, berlangsung selama kurang lebih 13 tahun. Kedua fase Madinah, berlangsung selama 10 tahun penuh. Masing-masing fase mengalami beberapa tahapan, sedangkan masing-masing tahapan memiliki karakteristik tersendiri yang menonjolkannya dari yang lainnya. Hal itu akan tampak jelas setelah kita melakukan penelitian secara seksama terhadap kondisi-kondisi yang dilalui oleh dakwah dalam kedua fase tersebut. Fase Makkah dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Pertama, tahapan dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi, berlangsung selama 3 tahun. Kedua, tahapan dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan kepada penduduk Makkah dari permulaan tahun keempat kenabian hingga Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ketiga, tahapan dakwah di luar Makkah dan penyebarannya di kalangan penduduknya dari penghujung tahun ke-10 kenabian yang juga mencakup fase Madinah dan berlangsung hingga akhir hayat Rasulullah SAW. Adapun mengenai tahapan-tahapan fase Madinah, rincian pembahasannya akan diketengahkan pada saatnya nanti. Demikian yang bisa dipaparkan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Insyaallah pembahasan ini akan diupload ulang di YouTube UDE channel. Barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.